Perkenalkan, saya Deho Sitopu dengan NIM 220.002. Di sini saya yang mempresentasikan PSAK nomor 72 mengenai pendapatan. Ada 5 steps untuk mengakui pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Dan yang kelima, mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Kita masuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan terdapat dalam paragraf 9, yaitu yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial. Yang kelima, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Jika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi dalam paragraf 9 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan sebagai pendapatan jika entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa seluruh imbalan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak telah berakhir dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan. Kombinasi kontrak. Entitas mengombinasi dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak itu sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22 sampai 30. Modifikasi kontrak. Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat dua kondisi, di mana yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Itu sesuai dengan paragraf 26 sampai 30 dan harga kontrak meningkat oleh jumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijadikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Itu terdapat dalam paragraf nomor 22. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa maupun serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, itu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap bersedia kepada pelanggan. Yang kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak, yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut. Yang ketiga, menentukan harga transaksi terdapat dalam paragraf 48. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal. Yang dimana pertama itu imbalan variabel
terdapat dalam paragraf 50 sampai 55 dan 59. Yang kedua, pembatasan estimasi imbalan variabel itu dalam paragraf 56 sampai 58. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak itu dalam paragraf 60 sampai 65. Yang keempat, imbalan non-kas dalam paragraf 66 sampai 69 dan utang imbalan kepada pelanggan di paragraf 70 sampai 72. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak di dalam paragraf 74. Mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara terpisah berdasarkan relatif dan relatif stand-alone selling price atau harga jual berdiri sendiri itu relatif. Yang kedua, jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi terdapat dalam paragraf 73. Dan diskon itu yang terdapat dalam paragraf 82, juga imbalan variabel dalam paragraf 85 dialokasikan sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang ditentukan telah terpenuhi. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Terdapat dalam paragraf 31. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban kinerja dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset di mana itu pendapatan dapat diakui pada waktu tertentu dan pendapatan diakui sepanjang waktu. Di mana pendapatan diakui sepanjang waktu ini jika tidak memenuhi kriteria overtime, pendapatan diakui pada saat pengalihan pengendalian. Kriteria pendapatan diakui secara overtime. Yang pertama itu pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut. Itu terdapat Yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contohnya itu pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Yang ketiga, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu sesuai dengan paragraf nomor 35-37, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian itu terdapat dalam paragraf 31-34. Sebagai tambahannya, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian yang mencakup yang pertama, entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisi atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan pelanggan telah menerima aset. Penyajian dan pengungkapan. Entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal
berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak. Dan yang ketiga itu aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan sesuai dengan paragraf nomor 91 atau 95. Itu bisa dilihat pada paragraf 1, 127 sampai 128. Yang terakhir itu ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode. Metode pertama itu secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan dalam paragraf C05. Atau yang kedua itu secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07 sampai C08. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.